Di tengah gurun pasir Arabia, pada suatu fajar di bulan Ramadan, sejarah dunia berubah untuk selamanya. Hanya 313 jiwa berhadapan dengan 1.000 pasukan yang bersenjata lengkap. Hari itu, di lembah bernama Badar, takdir menentukan kemenangan atau kehancuran. Perang Badar bukan sekedar bentrokan senjata. Ia adalah benturan keyakinan, harga diri, dan masa depan sebuah peradaban. La ilaha illallah. Selama bertahun-tahun, kaum muslimin di Mekah mengalami penindasan, hartanya dirampas, rumahnya dihancurkan, dan keluarganya disiksa. Hijrah ke Madinah membawa namas baru, tapi dendam Quraisy belum padam. Awal tahun kedua Hijriah, kabar menyebar, kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan akan melintas dekat Madinah. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menghadang kafilah itu, bukan untuk merampas harta, tetapi sebagai hukuman atas penindasan mereka di Mekah dan untuk memukul kekuatan ekonomi Quraisy. Namun, takdir mengubah rencana kecil itu menjadi pertempuran besar. Tanggal 12 Ramadan 2 Hijriah, Nabi SAW berangkat dari Madinah bersama 313 pasukan, 82 dari Muhajirin, 61 dari Aus, dan 170 dari Khazraj. Persenjataan mereka minim, hanya 2 ekor kuda, 70 onta yang dipakai bergantian, dan sebagian hanya membawa pedang tua atau tombak sederhana. Abu Sufyan berhasil lolos dari rute semula dan mengirim utusan ke Mekah. Kafilah aman, tapi Muhammad datang. Kaum Quraisy dipimpin Abu Jahal menolak pulang. Mereka ingin mengirim pesan bahwa Quraisy tidak bisa diremehkan. 1.000 pasukan dikerahkan, lengkap dengan 100 ekor kuda, 600 baju zirah, dan perlengkapan makanan berlimpah. Kaum muslimin tiba lebih dulu di dekat sumur-sumur Badar. Atas saran Al-Hubab bin Al-Munzir, mereka memilih posisi strategis, dekat sumber air, memaksa Quraisy bertempur dalam kehausan. Malam itu, hujan turun membasahi tanah. Bagi muslimin, hujan menguatkan pijakan mereka. Bagi Quraisy, hujan membuat tanah licin dan berat. Di tengah malam, pasukan muslim tertidur lelap dalam ketenangan, sementara hati Quraisy gelisah. Fajar 17 Ramadan 2 Hijriah, kabut tipis menyelimuti lembah Badar. Pasukan muslim membentuk barisan rapi. Nabi SAW menunjuk 3 panglima utama, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Bendera hitam Al-Liwa dikibarkan. Tiga kesatria Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah maju ke tengah medan. Dari kubu muslim, keluar 3 pejuang terbaik, Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Harith. Duel berlangsung sengit.
Hamzah menebas Syaibah dalam satu tebasan cepat. Ali menjatuhkan Walid, sementara Ubaidah terluka parah sebelum Hamzah dan Ali membantunya mengalahkan Utbah. Forward to victory. Abu Jahal memerintahkan serangan penuh. Pasukan Quraisy bergerak seperti gelombang pasir, kavaleri di sayap kanan dan kiri, infanteri di tengah. Muslimin bertahan di garis lurus rapat. Anak panah mereka melesat serentak atas perintah Nabi SAW. Lepaskan. Panah pertama menghantam dada-dada musuh, membuat barisan Quraisy terhenti sesaat. 2 ekor kuda Muslim terlihat gagah di garis depan. Salah satunya ditunggangi Miqdad bin Amr yang berteriak lantang. Dengan keberanian itu, Miqdad memaju kudanya ke jantung pasukan Quraisy, menebas musuh yang menghalangi. Di tengah debu pertempuran, terjadi sesuatu yang menggetarkan hati para sahabat. Mereka melihat pasukan berkuda berpakaian putih, wajahnya tak dikenal, pedangnya berkilau. Itu bukan manusia biasa, itulah malaikat yang Allah turunkan sebagai bala bantuan. Mereka menyerbu barisan Quraisy, menebas musuh dengan cepat, menebar rasa takut di hati mereka. Teriakan takbir bergema, pasukan Muslim menyerbu. Hamzah dan Ali memimpin serangan frontal. Zubair di sayap kiri menebas penunggang kuda Quraisy, sementara para malaikat terus membantu, membuat barisan Quraisy kocar-kacir. Di tengah kekacauan, 2 pemuda Ansar, Muawid bin Afrah dan Mu'adz bin Afrah, menemukan Abu Jahal. Mereka menyerangnya bersamaan, menjatuhkannya dari kuda. Abdullah bin Mas'ud kemudian memastikan kematiannya. Kematian Abu Jahal memecahkan moral Quraisy. Mereka mulai mundur, sebagian melarikan diri ke Mekah meninggalkan mayat-mayat dan harta. Tujuh 70 Quraisy tewas, 70 ditawan. Muslimin menghilangkan 14 syuhada. Perang Badar menjadi kemenangan pertama Islam, mengubah keseimbangan kekuatan di Jazirah Arabia. Pesan yang tertinggal, kemenangan bukan soal jumlah atau senjata, tetapi iman, persatuan, dan keyakinan kepada Allah.